Kita kepada Allah Ta'ala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah itu saya dapatkan sanadnya langsung dari Syekh Jamil Halim. Ya, di situ di halaman 3 disebutkan Sanadul Dr. Syekh Jamil Halim fil Fiqhil Akbar ila al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Saya bacakan ya. Arwi kitab al-Fiqhil Akbar fi aqidati ahli sunnati wal jamaah nasarahumullahu alladhi allafahu al-Imam Abu Hanifah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi sima'an aw sama'an على الإمام العلامة الحجة الهمامي الفقيه الأصولي المقدام والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ول المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمتان أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمتان بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأنه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه مسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه هوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء
وشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 هو النور. الحنفي الشهير أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا ناجحا عني
ما يهوى الهوى ويشاء هو النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة منها أمطرت في الخافقين سماؤه فيها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 هو النور. Imam Syafi'i. Jadi kalau kemudian ada orang bicara mengatakan Imam Syafi'i itu muridnya Imam Abu Hanifah, nah, di mana ketemunya, bilang gitu. Orang kadang kalau ngawur kan gitu kan, ya kan? Imam Syafi'i itu muridnya Imam Abu Hanifah, loh. Imam Abu Hanifah itu mati di tahun 150 dan Imam Syafi'i baru lahir. Kan orang kadang apa terlalu ngawurnya kan begitu. Ya. MKNU dong. MKNU. Jadi makanya kemudian disebutkan oleh sebagian ulama itu mata nurun harus dibilang daripada dibatalkan. Ya, mata nurun wa wulida nurun. Katanya begitu. Mata nurun wa wulida nurun. Meninggal dunia seorang cahaya dan lahir di tahun itu juga cahaya. Imam Syafi'i dua-duanya kan luar biasa. Ya, dari segi keilmuan, dari segi kecerdasan luar biasa. Gimana? Enggak tahu. Saya dari sini. Dari sini Ini begini. Dia bisa. Iya, ini juga. Begini nih. Nah, iblis goda itu macam-macam. Jadi kalau kita belajar jadi nggak konsen gitu. Ya. Disebutkan ketika orang belajar, iblis goda ustadznya, goda gitu kan. Ustadznya tetap aja ngajar. Ya, tetap konsen ngajar. Goda murid-muridnya, digoda tetap konsen belajar. Terus yang digoda siapa? Yang di luar, yang nggak belajar di luar. Digoda suruh rame sehingga kemudian yang di dalam lihat apa dia sih? Ada aja iblis itu ya caranya. Kita udah baca ada aja ya. Nah, anaknya orang tua yang digoda. Al-Imam Abu Hanifah itu dari segi zuhudnya luar biasa. Ya, dikatakan beliau itu sholat subuh pakai wudu awal sholatil isya. Sholat isya di awal, terus semalaman itu nggak tidur sampai subuh, baca Al-Quran, mengarang kitab, kemudian mengajar. Itu selama berapa? 40 tahun. Gimana nggak jadi orang soleh ya? Hatam di tempat beliau dimakamkan, sekarang makamnya di Irak gitu kan. Hatam Al-Quran sebanyak 7.000 kali di tempat beliau dimakamkan. Subhanallah. Pingin kuburannya bercahaya, pingin kuburannya
ada berkahnya. Ikhtiarnya sampai segitu. Terus segitunya. Imam Abu Hanifah, makanya Al-Imam Syafi'i ketika beliau di Irak, ya di dalam tarikh Baghdad disebutkan, ya, setiap kali saya punya hajat, ada masalah, saya datang ke makamnya Imam Abu Hanifah, sholat 2 rakaat, berdoa di situ, nggak lama kemudian hajat saya dikabulkan. Berarti kan Al-Imam Syafi'i meyakini bahwa Al-Imam Abu Hanifah ini apa? Soleh, sangat soleh. Ya, orang Karena karomahnya langsung. iya. Pernah suatu ketika datang tentang karomahnya itu. Suatu ketika datang ada orang mengatakan, saya punya uang banyak sekali tapi lupa nyimpannya di mana. Saya cari-cari nggak dapat uang saya. Datang ke Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, sholat malamlah kamu semalaman. Insya Allah besok kamu akan tahu di mana uangnya. Nah, kemudian dia sholat. Gak sampai semalaman sudah ingat uangnya di mana. Gak sampai semalaman. Di sholatnya Cuma beberapa, gak sampai semalaman. Orang ini besoknya datang dengan senang kepada Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, saya gak sampai semalaman sudah ingat uang saya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Itulah setan. Ya, yang mengingatkan kamu di dalam sholat kamu, sehingga kamu tidak sholat sampai semalaman. Ulangin lagi, sholat semalaman sebagai rasa syukur kepada Allah. Tapi kan kalau kita sholat kan begitu ya. Yang tadi berarti pertama supaya ingat dulu duitnya di mana. Niatnya. Itu kita kalau sholat ya, setan itu mengingatkan apa saja urusan duniawi kita. Ya coba aja kita kalau sholat kan, Allahu Akbar, mulai waktu sholat itu ya sudah ingat yang nanti harus begini, yang nanti harus begini, yang begini. Sebentar ya. Lama itu. Lama-lama. Gak ada apa-apanya gitu. Masya Allah. Iya. Sama dengan Sayyidah Nafisah, itu beliau minta untuk digalikan kuburannya, digalikan kuburannya, dan beliau turun ke bawah itu, khatamin Al-Quran ribuan kali. Turun di dalam itu, di dalam liang kuburnya itu, udah digali. Beliau turun di situ, khatamil Al-Quran di situ. Bagaimana nggak bersinar ya kuburannya? Sudah ahli puasa, kemudian sering khatam Al-Quran sampai ribuan kali, kita belum 100 kali aja belum. Kalau itu berarti mengambil rujukan dari situ nggak Pak Kiai? Saya pernah ketemu seseorang yang menganggap kemudian mendapatkan ilmu laduni. Itu memang di rumahnya itu, di bawah kamarnya digali memang. Waktu dia sakit parah, dia masuk situ, masuk ke liang itu dibaca Quran, terus baca Quran, kemudian sembuh. Begitu sembuh, yang ngomong punya ilmu laduni. Setelah mengatakan ilmu laduni, ternyata nggak istiqomah ini, nggak istiqomah untuk takrobnya ini. Berarti kan karena hanya untuk sembuh aja. Apa kira-kira merujuk ke sini ini gitu lah. Merujuk ke sini ya mungkin. Allah. Insyaallah. Orang itu memang diukur dari istiqomahnya. Iya. Al-istiqomah itu ainul karamah. Ya, para ulama akan mengatakan begitu. Istiqomah itu inti dari karamah. Kalau kita ya istiqomah dalam satu kebaikan saja, setelah semua amalan wajib dilakukan, semua yang haram ditinggalkan, kemudian kita istiqomah dalam satu amalan sunnah saja. Kata para ulama, kalau kita istiqomah bisa menjadi itu jadi amalan yang menyebabkan kita jadi orang soleh. Kan disebutkan di dalam hadis, satu saja. Ya kan disebutkan dalam hadis kan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi.
Dan tidaklah seorang hamba itu lebih mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, kata Allah, daripada yang aku wajibkan kepadanya. Berarti kan lakukan yang wajib dulu kan? Yang wajib-wajib dulu semuanya kita lakukan. Terus hadis qudsinya mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba itu terus melakukan yang sunnah-sunnah sampai Allah mencintainya. Kalau sudah Allah mencintainya berarti kan masuk dalam orang yang dicintai oleh Allah, orang soleh, wali. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku, kata Allah, sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Artinya diberikan kekuatan dalam beberapa hal. Bisa jadi kekuatan memang muncul karomah ya, dari pendengarannya, dari matanya, dari tangan atau kakinya. Masuk min ahlil khutwah ya, orang yang kalau kemudian jalan sebentar aja sudah jauh gitu ya, sudah jauh, bisa jadi kan ya. Maknanya Ustaz? Atau Maknanya dijelaskan, maknanya banyak orang salah paham itu. Atau kemudian Allah jaga mata, pendengaran, tangan dan kakinya dari maksiat, sehingga kemudian tidak memandang kecuali yang boleh dipandang dalam syara, tidak mendengar kecuali hal yang halal dengar ya, tidak melakukan dengan tangan dan kakinya kecuali yang dihalalkan oleh Allah ya. Bukan kemudian Allah jadi ada pada badannya, melihat, mendengar dengan penglihatan Allah, tidak. Sebagian besar orang mungkin kan Pak, punya pandangan begitu ya. Jadi yang nggak bayar. Berarti kalau karamah seperti itu, orang menganggap memiliki ilmu saifi angin itu enggak, bukan berarti ya kayaknya. Allah a'lam. Itu. Allah a'lam. Jadi gitu. Saya punya mbah itu memang kiai. Jadi memang kalau jalan yang kita naik mobil belum sampai tempatnya, kita sampai sana beliau sudah ngopi. Sudah. Padahal jauh sekali Banyuwangi sama Trenggalek itu sangat jauh sekali. Iya, itu. Makanya ya mungkin karena ini gitu ya. Dan orang saifi angin. Jadi ukuran orang itu dianggap wali atau bukan? Ya. Bukan karena sesuatu yang luar biasa itu, bisa terbang, bisa melayang di atas air, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah ibadahnya dan istiqomah. Kalau dia memang ibadahnya bagus, kemudian ada amalan-amalan yang memang dia lakukan, ya sesuai dengan syarat, tidak menutup kemungkinan jadi wali. Kalau ibadahnya saya saksikan bagus, terus beliau tidak mau bertempat tinggal di rumah yang tidak ada anak yatimnya. Jadi yang saya perhatikan istiqomahnya anak yatim ini. Tadi kan tauhid sama Allah itu cinta ya. Jika kita melakukan amalan sunnah, Allah cinta. Nah itu tanda-tanda bahwa Allah itu sudah cinta sama kita gimana? Orang itu akan selalu ibadah. Artinya orang itu akan selalu menjaga hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, yang dilarang dia tinggalkan. Dan Allah berikan diterima ucapan, perbuatannya. Masyarakat sekitar itu akan menganggap bahwa apa yang dilakukan baik. Diberikan qabul. Orang sekitar itu akan menerima. Itu pertanda bahwa orang itu diberikan oleh Allah cinta. Ya tidak semuanya ya, tapi orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu agama akan menganggap oh ini orangnya bagus, soleh gitu kan. Bukan ukurannya orang awam. Kalau orang awam kan nggak bisa dipakai standar. Kalau orang awam kan ikut-ikutan kadang. Ini ada yang dikatakan orang pinter, wali dan segala macam. Bukan itu tadi yang disebut di dalam Al-Quran, fadkuruni al-kurkum. Ingatlah kamu kepada saya Allah, al-kurkum, aku akan ingat padamu. Bagian dari tanda cintanya Allah kepada hambanya, kita juga selalu ingat kepada Allah. Kalau orang saling bercinta kan tentunya saling ingat Pak Kiai. Ini secara fakta gitu ya, secara ini apa gitu Pak Kiai. Tapi kalau orang cinta sama istrinya kan selalu ingat Pak Kiai. Iya,
Cuma tidak diartikan bahwa Allah mengingat itu artinya Allah memberikan ridhonya kepada kita. Beda dengan kalau kita ingat, ya, antara manusia ingat sama ingat gitu kan, sering disebutkan kan. Yang disebutkan itu bahwa ketika orang itu dicintai oleh Allah, maka malaikat ya, diberitahukan oleh Allah bahwa si fulan dicintai oleh Allah. Maka kemudian di antara malaikat itu dikenal bahwa si fulan ini dicintai oleh Allah. Fayudhul qabul fid dunya. Kemudian apa? Orang-orang di dunia akan menerima dia itu. Tandanya dipakai malaikat nanti akan ngasih tahu bagaimana. Allah memberitahukan kepada malaikat Jibril bahwa si fulan itu dicintai oleh Allah. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Terus kita yang merasakan. Kemudian kita sebagai hamba merasakannya gimana? Allah alam kalau seorang wali ya. Oh, sampai di situ. Ya, nggak tahu. Kan ada wali yang nggak tahu dia itu wali. Layak lamun wali. Nggak ada orang yang usul tapi nggak tahu kalau dia usul. Ada orang yang tahu kalau dirinya. Jangan kita wali tapi nggak tahu kita. Nggak merasa itu. Yang pasti kita wali lah. Wali. Oke, lanjut. Sudah kata Pak Ketuanya. Ini apa ini? Assalamualaikum Video apa? warahmatullahi wabarakatuh. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, para kiai semuanya, kita telah sama-sama mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Untuk mengambil barokahnya Pak Kiai dipersilahkan untuk membaca doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Allahumma barik lana fi a'malina. Allahumma barik lana fi ajsadina. Allahumma barik lana fi ulumina. اللهم يا الله ارزقنا بركة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبركة الأنبياء والأولياء والصالحين وبركة الإمام أبي حنيفة وبركة السلف الصالح وبركة علمائنا ومشايخنا يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا على الذي أشركنا فاكتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه أدى همدي والآل وصحبه إداد تشتسبي والحمد لله في البدء والتناهي Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di kopi